PKLH, dosen pengampu Windy Utami Putri. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Widiawati Dewi, NIM ABB 117023. Strategi pendidikan PKLH di sekolah dan luar sekolah. Jadi di sini membahas masalah kependudukan dan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah masalah kemanusiaan yang erat hubungannya dengan sistem nilai, adat istiadat dan sistem sosial agama dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mengelola lingkungan hidup. Oleh karena itu, cara mengatasi masalah ini adalah kita melakukan usaha-usaha antara lain. Upaya yang dimaksud ialah pelaksanaan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Seperti diketahui, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup itu adalah suatu program untuk membina anak didik agar lebih memiliki pengertian, kesadaran sikap dan perilaku kependudukan dengan hidup di lingkungannya, yaitu hidup secara rasional, bertanggung jawab dari segi sosial, politik, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga lingkungannya pada umumnya. Yang pertama, strategi pendekatan formal. Pendekatan monolitik adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap mata pelajaran merupakan komponen yang berdiri sendiri dalam kurikulum dan mempunyai tujuan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Sistem pendekatan ini dapat ditempuh dalam dua cara, yaitu caranya, yang pertama, membangun satu disiplin ilmu baru yang diberi nama PLH, nantinya dijadikan mata pelajaran yang terpisah dengan ilmu yang lain. Kemudian yang kedua, membangun paket PLH yang merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang kedua, pendekatan terpadu integratif. Pendekatan terpadu adalah pendekatan yang didasarkan pemaduan antara mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan mata pelajaran lain. Nah, pendekatan ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama, membangun suatu unit atau seri pokok bahasan yang disiapkan untuk dipadukan ke dalam mata pelajaran. Yang kedua, membangun suatu program inti yang bertitik tolak dari mata pelajaran tertentu. Kelebihan pendekatan monolitik. 1. Mata pelajaran yang berdiri sendiri. 2. Persiapan mengajar lebih mudah dan bahan-bahan dapat diketahui dari silabus. Ketiga, pengetahuan yang diperoleh siswa akan lebih sintetis. Yang keempat, waktu yang disediakan dapat secara khusus, penyampaian tujuan bisa lebih efektif. Yang kelima, evaluasi belajar bisa lebih jelas dan mudah. Kemudian kelemahan pendekatan monolitik. Perlu dibuat silabus sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sejajar dengan mata pelajaran lain. Perlu menambah tenaga pengajar yang mempunyai spesialis dalam pendidikan lingkungan hidup. Kemungkinan menambah beban belajar efektif. Yang kelima, evaluasi belajar bisa lebih jelas dan mudah. Kemudian kelemahan pendekatan monolitik. Perlu dibuat silabus sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sejajar dengan mata pelajaran lain. Perlu menambah tenaga pengajar yang mempunyai spesialis dalam pendidikan lingkungan hidup. Kemungkinan menambah beban belajar siswa dari mata pelajaran yang ada sekarang. Kemudian strategi pengembangan dan pelembagaan. Berhubungan dengan PKLH itu dijabarkan di SD, SMP, SMA melalui pendekatan integratif, maka perlu diketahui strategi pengembangan dan strategi perkembangannya ialah dengan melakukan seperangkat kegiatan yang bertujuan agar integrasi tersebut dapat terwujud. Nah, kemudian yang dibahas itu adalah pengantar PKLH. Itu ada manusia sebagai makhluk bumi, sosial, biologis, lingkungan manusia sebagai suatu sistem ekosistem, terus peranan manusia dalam lingkungan hidup. Nah, wawasan makro dan mikro. Kemudian itu ada alami, ada buatan, terus ada juga sosial. Yang ketiga, kependudukan. Kependudukan yang pertama ada pola kependudukan, sumber data, dinamika kependudukan, terus yang ketiga teori kependudukan, yang kelima tenaga kerja, yang keenam pendidikan keluarga berencana dan nah, kemudian ada integrasi kependudukan dan lingkungan hidup, hubungan antara kependudukan dan lingkungan, terus hubungan kependudukan dengan pembangunan, hubungan lingkungan dengan pembangunan, terus ada pengelolaan kependudukan, ada kebijakan, ada pembinaan dan perlindungan, ada pengelolaan pencemaran, fungsi analisis dampak lingkungan, dan juga kelembagaan. Demikian proses belajar mengajar PKLH itu akan diwarnai dengan proses mengajar
bidang pelajaran tempat integrasinya sesuai dengan lingkungannya. Nah, oleh karena itu perlu diuraikan strategi belajar mengajar secara umum, menetapkan tujuan, sinergi efek evaluasi, pengalaman belajar, pelaksanaan program, pelaksanaan penelitian. Nah, agar jelas. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan di like. Terima kasih.